Hai, selamat datang lagi di channel Dawet, di mana film update dan gak update dirangkum di sini. Bagaimana kabar ente semua? Udah pada gosok gigi belum? Kali ini saya mau coba rangkum film action serial G.I. Joe, berjudul Snake Eyes, G.I. Joe Origins. Yang dibintangi oleh Henry Golding sebagai pemeran utamanya, dan turut bintangi oleh aktor laga kebanggaan Indonesia, yaitu Iko Uwais. Sebelum nonton, alangkah berakhlaknya Anda semua, jika subscribe, share and like ya. Agar si channel aku bisa lebih berkembang lagi. Hatur nuhun. Scene bermulai ketika ayah dan anak sedang mendorong motor, yang gak tahu bannya kempes, bensinnya habis, atau knalpotnya meledak. Malam pun tiba setibanya di rumah, si ayah mencium sesuatu yang mencurigakan di luar. Dia pun menyuruh anaknya agar bersembunyi. Dan benar saja, ketika si ayah keluar rumah, dia kemudian dikepung oleh para penjahat. Kepala penjahat, kemudian menyuruh si ayah untuk kembali masuk ke rumah. Rupanya si ayah hendak dieksekusi oleh mereka. Si kepala penjahat itu pun memberi pilihan dadu untuk dilempar oleh sang ayah. Namun ketika kedua dadu sudah dilempar, angka tersebut menunjukkan satu titik di posisi atas, yang si penjahat sebut sebagai Snake Eyes. Yang menunjukkan dia harus langsung dieksekusi. Ketika ayahnya hendak ditembak, si bocil tersebut mencoba menyelamatkan ayahnya. Namun si ayah langsung menyuruh anaknya pergi dari sana. Tidak berselang lama, sang ayah langsung dieksekusi di tempat. Dan para penjahat itu pun membakar rumah mereka untuk menghilangkan jejak. Si bocil yang dikira sudah kabur jauh ternyata bersembunyi di semak-semak dekat kediaman mereka. Dia pun hanya bisa menangis dan menyesal tidak bisa menolong ayahnya. Beberapa tahun kemudian, rupanya si bocil tumbuh menjadi petarung jalanan. Dia pun melabeli namanya sendiri sebagai Snake Eyes, atau Panon Orai. Snake mencoba mengalahkan petarung gundul tersebut, untuk mendapatkan uang. Dan dia pun akhirnya bisa mengalahkan petarung gundul tersebut. Ketika dia sedang ruang ganti, dia didatangi oleh pria Jepun bernama Kenta Takamura. Kenta yang tertarik dengan skill bertarung Snake, setelah melihat tarung bebas tadi, berniat untuk merekrutnya menjadi anak buahnya. Snake pun menolak tawaran orang Jepang tersebut. Namun Kenta tidak pundungan, akhirnya dia mengeluarkan senjata pamungkas agar Snake mau ikut bergabung dengan dirinya. Yakni memberi clipping koran tentang kejadian beberapa tahun lalu, dan berjanji bakal membantu mencari siapa pembunuh ayahnya. Scene berpindah ke sebuah pelabuhan di LA, atau Leuwi Anyar, yang mana rupanya Snake akhirnya bekerja untuk Kenta. Dia pun berteman dengan orang Jepang bernama Tommy. Mereka rupanya bergabung menjadi bagian Yakuza. Ternyata pekerjaan yang dilakukan Snake ialah menyelundupkan senjata api ilegal ke dalam perut ikan, yang akan dikirim ke Jepang. Mereka pun kemudian dikumpulkan oleh bos mereka, yang kemudian Tommy pun tiba-tiba dipukul oleh salah satu dari Yakuza tersebut. Namun tiba-tiba bos Yakuza dan para anak buahnya kemudian tunduk. Rupanya mereka bekerja di bawah pimpinan Kenta. Tommy dan Kenta rupanya saudara sepupu, namun Kenta diusir dari klannya yang bernama Arashikage, dan dia menjadi dendam terhadap Tommy, yang kemudian Tommy pun masuk ke dalam jebakan Kenta sekarang. Snake pun diminta bukti loyalitasnya kepada Kenta, untuk membunuh Tommy. Namun Snake malah melawan perintah Kenta, dan dia pun membebaskan Tommy. Mereka berdua akhirnya bekerja sama melawan para Yakuza tersebut dan berusaha melarikan diri dari sana.
Tommy yang mahir menggunakan katana, akhirnya bisa bertahan melawan para Yakuza tersebut. Namun Tommy rupanya kewalahan menghadapi Kenta. Melihat teman barunya sedang dalam bahaya, Snake pun kemudian menyelamatkan Tommy dari kepungan para Yakuza. Mereka berdua alhamdulillah selamat, karena polisi mulai datang ke pelabuhan. Namun Snake rupanya terluka tertusuk katana, yang membuat dia tersungkur ke bawah. Snake yang rupanya pingsan, akhirnya dia terbangun di sebuah jet pribadi jurusan Cicalengka. Rupanya pemilik jet pribadi itu adalah Tommy, yang ternyata dia adalah sultan di daerahnya. Tommy merasa berhutang nyawa pada Snake yang telah menyelamatkannya, yang kemudian dia mengajak Snake untuk mampir bari ngopi di rumahnya di Tokyo. Sesampainya di rumah Tommy, Snake direwaskan oleh rumah Tommy yang besarnya melebihi rumah Raffi Ahmad. Di sana pun terdapat para ninja yang berjaga untuk melindungi tempat itu dari para garong. Snake pun dikenalkan pada seorang kepala keamanan kastil, yang bernama Neng Akiko. Rupanya Snake akan dikenalkan kepada pemimpin klan Arashikage yang tidak lain tidak bukan dan tidak sanes, ialah neneknya Tommy, yang bernama Sen. Pemimpin Arashikage yang juga sohib dari Hokage Konoha, mengucapkan hatur nuhun karena sudah menyelamatkan cucunya yang merupakan pewaris pemimpin klan. Tommy pun mengajukan Snake untuk menjadi bagian dari keluarga klan, kepada sang nenek. Namun Akiko sebagai kepala keamanan merasa kurang setuju, karena Snake berasal dari luar dan dianggap berbahaya bagi klan Arashikage nantinya. Namun Tommy pun membela Snake, yang akhirnya si nenek Kage menyetujui dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yakni Snake harus menyelesaikan 3 tes, agar dia bisa diterima ke dalam anggota klan. Snake lalu belajar teknik dasar sebagai ninja seperti idolanya, yakni Ninja Hattori. Tetapi tanpa mendaki gunung dan lewati lembah. Namun Akiko kekeh, bahwa Snake orang yang berbahaya bagi klan Arashikage nanti. Snake kemudian diperkenalkan dengan 2 master, yakni Heart Master dan Blind Master. Tantangan pertama, Snake lalu dites oleh Heart Master, yang tidak lain oleh Kapi Rakasaya, yakni Aiko Uwais. Tantangan yang pertama sangat sederhana, yakni Snake harus mengambil mangkuk berisi air dari tangan Heart Master. Snake diberi 4 kali kesempatan, dan dia pun mencoba memakai jalan kekerasan. Tetapi Bang Iko yang sudah menguasai jurus tepak tilu, akhirnya malah menghajar Snake. Dan Snake berpikir bagaimana caranya agar dia bisa mengambil mangkuk tersebut. Dia pun lalu teringat, bahwa tes ini untuk membersihkan ego, kemarahan, dan ketakutan seseorang. Snake pun sasadu dengan rendah hati, agar si Heart Master mau menyerahkan mangkuknya. Dan akhirnya Heart Master yang punya jiwa pemberi seperti Baim Wong, akhirnya memberikan mangkuknya tersebut. Snake kemudian lulus di tantangan pertamanya. Setelah istirahat makan malam, Snake kemudian meminjam motor untuk kelilingan kota Tokyo. Namun yang tidak disangka, Snake yang saya kira mau nyari martabak, dia malah nemuin si Henta. Henta lalu memberikan dadu, yang digunakan si kepala penjahat yang membunuh ayahnya. Dia kemudian berjanji akan memberikan pelaku pembunuh ayahnya, dengan syarat Snake harus mencuri artefak permata matahari, yang disimpan tersembunyi di kastil Arashikage.
Keesokan paginya, Snake yang sedang ngamusik di dekat balong laut, ditemui oleh kembaran saya Tommy. Tommy lalu bercerita bahwa kastil salah satu fungsinya ialah sebagai pelindung. Dan salah satu yang dilindunginya, adalah permata matahari. Tommy pun berkata hanya orang-orang tertentu yang bisa membuka akses ke artefak tersebut, yakni menggunakan DNA petinggi Arashikage. Snake lalu diberi samurai buatan Chiwidey, yang bernama Morning Light, sebagai tanda kelulusan di tantangan pertamanya. Snake kemudian kepo dengan ruangan tempat penyimpanan permata matahari, yang dijaga para ninja 2 tak. Namun ketika Snake sedang mengawasi, tiba-tiba Neng Akiko hadir di belakang Snake. Si Akiko kemudian ngajak adu mekanik Snake, apakah dia pantas diberi pedang Morning Light. Namun Snake rupanya belum sanggup ngalahin Neng Akiko. Mereka kemudian menuju sebuah ruangan, di mana Tommy berhasil melacak keberadaan Kenta. Dan mereka bertiga lalu otu ke markas si Kenta. Sesampainya di sana, setelah mereka mengamati kondisi sekitar, mereka pun kemudian menghajar para Yakuza di sana. Namun Snake yang bertemu dengan tangan kanan Kenta, dia malah menyuruhnya untuk kabur dari sana. Di sisi lain ketika Tommy sedang gelut dengan para Yakuza, dia melihat keberadaan Kenta yang sedang mengamatinya dari atas. Yang alhasil, Tommy lalu mengejar Kenta. Tommy kemudian ngajak si Kenta adu mekanik, namun sekali lagi Tommy tetap kewalahan menghadapi Kenta. Snake dan Akiko pun turut mengepung Kenta, namun dia malah dibiarkan lari oleh mereka. Mereka pun menuju sebuah ruangan dan melihat peti cap kobra, yang berisi pistol deredet. Tommy pun menghubungi Scarlet untuk meminta bantuan, karena Cobra sebagai kelompok teroris, sudah terlibat dalam urusan mereka. Scarlet yang anggota Cherry Bell, maksudnya anggota Joe, yakni kelompok elit penumpas teroris dunia, sedang dikepung oleh para penjahat. Tetap si Neng Gelis ini berhasil mengalahkan para cucumuk tersebut. Di sisi lain Snake menjadi dilema, karena Kenta bermain bersama Cobra. Snake pun berniat kembali menemui Kenta, namun Akiko yang melihat pergerakan mencurigakan Snake, kemudian mengikutinya. Tetapi Snake yang sadar dirinya diikuti, akhirnya bisa mengelabui Akiko. Setibanya di markas Kenta, ternyata benar ada Baroness sedang di sana. Baroness merupakan salah satu petinggi Cobra. Snake kemudian menolak bekerja sama dengan para teroris tersebut, namun Baroness menunjukkan video pembunuh ayahnya yang sedang disekap, yang bernama Austin. Kenta pun memberi waktu 3 hari, agar dia mau menyerahkan permata matahari tersebut. Keesokannya Snake mengikuti tantangan ketiga, yang langsung dipimpin oleh Blind Master dan disaksikan oleh para keluarga besar Arashikage lainnya. Snake rupanya disuruh ke sebuah lubang besar yang berada di bawah tanah. Dia pun kemudian menginjak batu yang berada di sana, dan tiba-tiba sesuatu keluar dari lubang yang berada di sana. Rupanya di sana terdapat para ular raksasa yang besarnya melebihi anaconda, yang kemungkinan ular ini berspesies ular boa, atau lebih spesifiknya boa edan. Snake berusaha melawan dan menghindari serangan para orai tersebut. Namun kemudian Snake teringat agar mengosongkan hatinya. Tetapi boro-boro ngosongin hati, hutang udut di warung aja belum dibayar.
Yang alhasil ular dan orai tersebut malah tetap menyerang Snake. Tetapi tiba-tiba Neng Akiko datang menyelamatkan Snake. Akiko yang hatinya suci bagaikan dede bayi, akhirnya tidak diserang oleh para ular tersebut. Snake kemudian diriungkan dengan keluarga besar Arashikage, termasuk Nini Sen. Snake kemudian jujur, bahwa dia ingin balas dendam dengan pelaku pembunuh ayahnya. Lalu Blind Master yang mempunyai penglihatan mata batin pun membenarkan ucapan Snake, yang alhasil dia tidak dihukum mati di sana. Akan tetapi Snake tidak bisa menjadi bagian dari Arashikage. Mendengar hal itu Snake ingin segera angkat kaki dari sana. Tommy pun kemudian menemui Snake, dan berkata mereka masih bisa jadi saudara. Mendengar perkataan Tommy, Snake pun langsung melukai tangannya hingga berdarah, sebagai bukti persaudaraan sedarah mereka. Dan Tommy mengikuti hal serupa yang dilakukan oleh Snake, yang kemudian Snake pun membersihkan darah dari pedangnya menggunakan sapu tangan. Tidak disangka Snake kemudian akan mencuri permata matahari di Arashikage. Snake yang sudah mempelajari teknik dasar ninja, dia pun kemudian melumpuhkan sistem keamanan inframerah dengan naik ke atas genteng. Snake pun kemudian melihat Tommy, bagaimana dia membuka pintu penyimpanan tersebut. Setelah mereka pergi, Snake langsung membuka brankas permata matahari, dengan menggunakan akses darah Tommy yang menempel di sapu tangannya. Namun rupanya Akiko mengetahui perbuatan Snake, yang akhirnya mereka berdua harus bertarung. Tetapi Snake rupanya masih beruntung, dan bisa kabur dari kastil Arashikage. Di sisi lain Tommy dimintai pertanggungjawaban oleh Nini Sen, karena dia yang membawa Snake ke sana. Rupanya Snake langsung membawa permata tersebut ke markas Kenta. Kenta kemudian menguji coba kekuatan permata matahari tersebut kepada anak buahnya. Kenta pun kemudian memberitahu keberadaan pembunuh ayah Snake sebelum pergi dari sana. Ketika Snake hendak membalaskan dendamnya, Austin kemudian berkata bahwa dia disuruh oleh Cobra. Mendengar hal itu Snake merasa menyesal telah mengkhianati Tommy dan Arashikage. Snake kemudian mengejar kelompok Kenta untuk mengambil kembali permata matahari. Rupanya Kenta dan gerombolannya hendak menyerang kastil Arashikage. Tommy dan Akiko hendak menyerang Snake, akan tetapi Snake malah melindungi mereka dari kelompok Kenta yang hendak menyerang mereka berdua. Tommy kemudian bertarung dengan Snake, namun Snake memberitahu bahwa kelompok Kenta sedang menuju kastil Arashikage. Di sisi lain kelompok Kenta mulai melakukan penyerangan di kastil Arashikage. Kenta hendak membunuh Nini Sen, tetapi dia masih selamat karena dilindungi oleh Blind Master. Di sisi lain Heartmaster yang sedang tapa, menggunakan ilmu pencaksilatnya untuk mengalahkan para Yakuza. Dia pun tidak lupa menggunakan jurus entok ngalodok domba, untuk menghajar mereka. Scarlet pun rupanya datang ke sana, karena Baroness dan Cobra turut bergabung menyerang Arashikage. Namun dia akhirnya malah dikepung oleh gerombolan Cobra. Sen dan Scarlet rupanya ditawan oleh Kenta bersama Baroness. Akan tetapi ketika Baroness menagih janji Kenta, Kenta kemudian melanggar perjanjian tersebut dengan tidak menyerahkan permata matahari. Tommy pun bergabung bersama para master melawan para Yakuza tersebut.
Di tempat lain Snake menemui Nini Sen bersama lainnya. Kemudian mereka pun menghabisi para anak buah Kenta. Akhirnya mereka semua bergabung, termasuk Baroness yang berdamai sementara dengan lawan-lawan Kenta. Mereka semua bergabung untuk merebut baru matahari yang berada di tangan Kenta. Tommy yang berhasil mengambil batu tersebut, kemudian mencoba membunuh Kenta. Akan tetapi hal ini disayangkan oleh sang nenek. Kenta rupanya kabur ke dalam hutan, yang kemudian dikejar oleh Snake. Mereka pun akhirnya duel di sana. Snake yang kewalahan melawan Kenta, kemudian menarik ke lubang sarang orai raksasa. Kenta yang punya hati kotor pun, akhirnya tewas dilahap orai tersebut. Setelah kejadian itu, Tommy bersama Snake disidang kembali oleh Sen. Namun rupanya Nini Sen mencabut hak waris pemimpin klan Arashikage dari Tommy. Tommy yang nyeri head kaswat-swat, tidak terima dan keluar dari klannya. Snake pun akhirnya diminta oleh Scarlet untuk bergabung bersama G.I. Joe. Dan endingnya, rupanya Tommy bergabung dengan Cobra dan berniat akan balas dendam kepada Snake dan mengganti nama menjadi Storm Shadow. Alhamdulillah beres juga. Bagi yang belum subscribe, subscribe atuh ya. Sampai jumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Assalamualaikum.